Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, di hari Minggu ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab penyertanya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Meski di dalam keterbatasan kita tidak dapat berkumpul di gereja ini, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di setiap hati saudara. Kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 berkata demikian. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itu Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu sejenak, kita ambil waktu saat teduh kita. Ini ungkapan syukur kami ya Tuhan, karena Engkau telah terus ada dalam kehidupan kami. Mari kita angkat satu pujian yang menyatakan bahwa ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap memberikan yang terbaik untuk-Mu. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari katakan, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena Dialah yang telah memberikan kami kehidupan. Ya Tuhan, inilah kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah tidak pernah meninggalkan kami, namun tangan kasih-Mu terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuakukan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuakukan. Katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Benar ya Tuhan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Walaupun di tengah pandemi corona ini ya Tuhan, kita masih bisa berbakti, kita masih bisa bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai kebaktian kami. Berkati kami, berkati juga teman-teman kami yang sedang ada di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa syukur. Haleluya Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka buku nyanyian pujian kita di nyanyian pujian nomor 277. Di sini dikatakan aman di tangan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga kita, bahwa kalau kita ada di tangan Tuhan, kita akan aman sekarang dan selama-lamanya. Aman di tangan Yesus. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Mari dengarkanlah suara para malaikatnya yang menyanyi di sana di sorga mulia. Katakan aman di tangan Yesus. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Hai dengarkanlah suara para malaikatnya yang menyanyi di sana di sorga mulia. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Katakan aman di tangan Yesus. Aman di tangan Yesus, aman dijaganya. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Katakan sekali lagi, rasa jiwaku aman. Rasa jiwaku damai dan berbahagia. Amin, aman di tangan Yesus. Kita amini ya saudara-saudara, bahwa kita akan terus aman di tangan Yesus. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersatu sejenak lagi. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan mendoakan orang-orang yang ada di garis depan. Kita berdoa untuk teman-teman kita yang berjuang
untuk menghadapi pandemi ini. Kita berdoa juga untuk bangsa dan negara, khususnya untuk pemerintahan, agar kita sama-sama dikuatkan. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyikan satu lagu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan hati yang lebih memuji. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Tuhan, pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami pulihkan, ampunilah bangsa kami, pulihkan kembali negeri kami.
bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah Indonesia, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa, pulihkan dan pulihkan kembali negeri kami. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua jemaat Bethlehem yang terkasih yang ada di rumah, dan para pemirsa yang menyaksikan siaran tayangan hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, karena Dia selalu memberikan kita pemeliharaan dan kemenangan dari demi hari dalam hidup kita. Amin. Dan itulah yang Dia buktikan dalam hidup kita, sehingga kita sampai hari ini masih dalam keadaan sehat dan dapat bisa berbakti bersama-sama walaupun secara online. Tuhan memberkati kita semua. Dan hari ini, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema perhatikanlah dan awasilah hidupmu, dari 1 Timotius pasal 4 ayat 15 sampai 16. Mari saya mengajak kita semua membaca dua ayat ini sebagai landasan kebenaran firman Tuhan. Dalam ayat 15 dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena ada kesempatan di kebaktian ini, walaupun secara online, kami bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Kami berdoa, Tuhan berkati kebenaran firman Tuhan yang kami akan renungkan pada kesempatan pagi ini, supaya dapat kami hidupi dan menjadi bagian yang indah, penting, utama dalam hidup kami. Kuduskan kami semua. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tadi pagi di kebaktian pertama jam 6, kita sudah merenungkan bagian firman Tuhan yang menjelaskan satu kehidupan orang Kristen yang luar biasa dalam 1 Petrus 1 ayat 7, berhubungan dengan menjaga kemurnian hidupnya. Dan ini adalah tema kita pada bulan Mei. Dan dalam kebaktian 2 saat ini kita akan melihat dari sisi yang lain dan dalam menjaga kemurnian hidup, yaitu perhatikanlah dan awasilah hidupmu. Dalam 1 Timotius pasal 4 tadi ayat 15 sampai 16. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang kita sedang hidup di zaman akhir, di mana kita sebagai seorang pendatang atau perantau yang sedang menunggu kedatangan Kristus kedua kali. Dalam penantian ini, kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup yang sangat luar biasa, yang kelihatannya tidak ada ujungnya. Dan juga sekarang ini kita sedang menghadapi satu perkara yang sulit, yaitu menghadapi suatu virus yang luar biasa, yaitu corona, di mana kita harus memutus mata rantainya supaya penyebaran virus ini tidak mewabah kemana-mana dan tidak secara luar biasa, sehingga banyak orang yang tergerus dengan virus ini.
Ini satu masa di mana kita ditantang untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Kristus. Karena kita perlu ingat bahwa setiap orang Kristen diberi mandat oleh Tuhan melalui Roh Kudus untuk memperhatikan hidupnya dengan saksama, agar yang muncul dalam kehidupan orang-orang yang dipenuhi, dikuasai, dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus benar-benar dapat mengenali dan hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga mereka dapat menaklukkan segala sesuatu yang dapat merusak kebenaran yang mereka miliki. Dan inilah yang harus kita gemakan dalam hidup kita, sehingga menjadi orang Kristen yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Dalam pasal 4 ini, kalau kita lihat bagian ini, Paulus secara khusus memberikan dorongan, semangat, dan nasihat mengenai kepemimpinan rohani dan pertumbuhan rohani yang benar dalam kehidupan jemaat dalam satu pelayanan. Kenapa Paulus mendorong dan memberikan nasihat ini kepada Timotius? Karena tujuannya sederhana, saudara. Supaya apa? Supaya Timotius tetap berada dalam jalur yang benar dalam memimpin sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, jalur yang benar berarti dia harus menghidupi kehidupan yang luar biasa di dalam kebenaran kitab suci. Dan memang inilah yang ditekankan oleh Paulus dalam bagian ini. Nanti kita akan lihat di dalam bagian-bagian selanjutnya. Tetapi juga tidak hanya Paulus sebenarnya didorong, dinasehati oleh Paulus supaya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi juga di sini firman Tuhan menolong kita untuk melihat bahwa jemaat sungguh-sungguh diberikan satu nasihat yang luar biasa, agar mereka sungguh-sungguh hidup dalam pelayanan yang sehat, yang berwatak Kristus, artinya meneladani Kristus sebagai kepala gereja dan gembala agung yang luar biasa, sehingga berkomitmen untuk melakukan yang baik dan menjauhi kejahatan. Ini yang menjadi tujuan dari Paulus dalam menyampaikan pasal 4 ini kepada Timotius, sehingga baik jemaat maupun Timotius mereka dapat memperhatikan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan serta menghidupinya. Itulah sebabnya kalau kita belajar dari bagian ini, kita akan menemukan bahwa Timotius dia adalah seorang sosok pemuda yang luar biasa dan memiliki kehidupan rohani yang luar biasa, ya, karena dia dididik dari kehidupan keluarga yang menghormati Tuhan, kehidupan keluarga yang mendalami kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan Kisah pasal 16 ayat 1 dan 2 Timotius pasal 1 ayat 5, kita akan menemukan bahwa bagaimana dia dari kecil, keluarganya, khususnya ibunya Eunike, sungguh luar biasa mendidik ajaran-ajaran firman Tuhan kepada Timotius. Sehingga Timotius di dalam bagian ini sangat luar biasa kehidupannya, karena didikan dari orang tuanya itu membentuk karakter atau pribadi Timotius ini, sehingga dia menjadi orang yang memahami kitab suci dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan ini yang sangat indah sekali yang kita boleh lihat. Tetapi di sisi lain juga kalau kita lihat bahwa Timotius dia adalah anak rohani yang dikasihi oleh Paulus, sehingga ajaran Paulus itu melekat sekali dalam kehidupan Timotius. Kalau kita lihat di dalam ayat 2, di dalam pasal 1 ini dikatakan seperti itu. Namun ada banyak alasan bagi Timotius untuk menjadi lemah, patah semangat di dalam melayani. Kenapa? Karena ada banyak tantangan dan ujian yang sedang dia hadapi dalam mengemban tugas dan perintah agung yang Tuhan beri dalam hidupnya. Apalagi ketika dia melayani jemaat di Efesus, ada permasalahan yang luar biasa, yang sangat kompleks di dalam pelayanan itu. Ibarat penyakit. Maka penyakit di jemaat Efesus ini sudah kronis, atau sudah stadium 4, dan sudah sangat berbahaya. Karena jemaat Efesus diselimuti dengan banyak persoalan dari segi ajaran, kebenaran,
sudah diselewengkan oleh pengajar-pengajar sesat yang menyusup ke dalam jemaat dan menebarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Maupun dari segi pengajar, orang-orang yang memberikan teladan, mereka berperilaku buruk sehingga mengaburkan dan menurunkan kualitas hidup dari orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Akibatnya apa, saudara? Baik jemaat maupun hamba Tuhan di dalam kehidupan Efesus, jemaat Efesus tidak lagi menjadi kesaksian karena mulai terjebak dengan masalah moral yang rusak, masalah keluarga yang tidak harmonis, dan juga segala macam perbuatan yang memalukan. Karena itu Paulus di sini dia menasehatkan Timotius, dia mendorong Timotius agar sebagai seorang pemimpin rohani, dia harus mulai dari dirinya. Untuk apa? Awasilah diri sendiri dan awasilah ajaran. Itu kata Timotius, kata Paulus di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16a. Kenapa? Ini penting bagi Paulus kepada Timotius. Mari perhatikan istilah awasilah di dalam ayat 16 ini berarti berpegang pada atau mengawasi. Dari artian ini kata awasilah menunjuk kepada suatu peringatan yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan oleh seorang Kristen, termasuk Timotius sebagai pemimpin jemaat atau pemimpin rohani, agar tidak membahayakan diri sendiri tetapi juga tidak membahayakan orang lain. Ini artinya bahwa setiap orang Kristen termasuk Timotius sebagai pemimpin rohani tidak boleh lengah sedikit pun dalam hal kebenaran, dalam hal ajaran, dalam hal dogma yang berkaitan dengan ketekunan dalam mempelajari kitab-kitab suci. Tidak boleh lengah, tidak boleh lalai dalam bagian ini, karena akibatnya sangat berat. Makanya di dalam ayat 16 dalam bagian terakhir, kalau kita ikuti kalimat itu, dia berkata begini, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi kalau Timotius dia tekun dengan kebenaran kitab suci, dia mempelajarinya dengan benar dan baik, akan menolong kehidupan dirinya, tetapi juga akan menolong orang lain yang mendengarkan dia. Apa maksudnya? Ya? Karena ini penting. Dengan ajaran yang sehat dan karakter yang benar, ya, orang Kristen dapat memberikan teladan yang baik atau menjadi saksi Kristus, membawa orang lain datang kepada Tuhan, menarik orang lain untuk bisa menyembah Allah, membawa orang lain untuk bisa mengenal anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan kepada semua orang. Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius. Sebaliknya kalau kita perhatikan baik-baik di dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini, ketidaktahuan akan kebenaran akan berakibat pada ajaran yang tidak sehat dan tingkah laku yang memberi batu sandungan dan meracuni orang lain dan membawa mereka kepada kebinasaan. Maka benarlah ungkapan firman Tuhan ini, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 berkata demikian. Jadi intinya kalau kita perhatikan baik-baik, nasihat dan dorongan Paulus kepada Timotius adalah, jika saya sebagai seorang hamba Tuhan, atau Timotius sebagai seorang hamba Tuhan, atau pemimpin rohani, maupun saudara atau jemaat pada waktu pelayanan Timotius ini, ya, semua jemaat, kita tidak dapat mengawasi hidup kita dengan memiliki ajaran yang benar dan kelakuan yang benar, maka kita akan terjebak pada satu konsep dan kehidupan di mana kita akan mengalami kerusakan dan kerontokan rohani yang dalam hal ini akan menjadi kehidupan kita tidak berkualitas di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak akan menjadi berkat baik dalam hidup kita maupun dalam hidup orang lain. Dampaknya luar biasa, saudara. Bukan negatif atau bukan positif, maaf, tapi negatif. Dampaknya bukan melihat bahwa Kristus itu luar biasa, Kristus itu hebat, Kristus itu dahsyat, tetapi Kristus itu buruk.
tidak dapat diterima sebagai Tuhan. Ini yang perlu kita pahami di dalam bagian ini. Ini yang perlu kita dalami dalam bagian ini. Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Hari ini saya rindu menjadi pertanyaan bagi kita untuk kita bisa jawab bersama adalah bagaimana cara agar kita dapat menjaga kehidupan kita tetap berkualitas. Berarti memiliki ajaran yang baik dan kelakuan yang baik. Sehingga membawa kita untuk tidak mengalami kerusakan secara rohani. Bagaimana cara? Yang pertama mari kita lihat di dalam ayat 7 bagian B. Firman Tuhan berkata begini, sampai ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu perjuangan dalam hidup seorang hamba Tuhan dan orang percaya atau jemaat adalah bagaimana ia hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup tanpa kepalsuan. Ia ada di dalam kebenaran itu sendiri, seirama dengan kebenaran kitab suci. Jadi yang pertama yang perlu kita lihat dan awasi dalam hidup kita, bagaimana cara supaya kita sungguh-sungguh bisa memiliki dan menjaga kehidupan kita tetap berada pada ajaran yang benar dan kelakuan yang benar adalah yang pertama, hidupi kebenaran kitab suci. Sekali lagi, hidupi kebenaran kitab suci. Inilah yang dimaksud dengan menghidupi, ya, yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius pada bagian ini. Karena menghidupi kebenaran adalah satu proses dan ada harga yang harus kita bayar. Dan merelakan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Ini yang paling penting di sini. Itulah sebabnya Alkitab menyatakan bahwa dalam 1 Yohanes pasal 2 kalau kita bandingkan ayat 4 dikatakan begini. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Berarti ada kepalsuan. Ya? Kalau kita tidak menuruti kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya dalam bagian ini firman Tuhan memberikan tahapan dalam hidup kita agar kita dapat menghidupi kebenaran kitab suci atau seirama dengan kebenaran firman Tuhan. Ya? Kalau kita lihat di dalam ayat 7b dikatakan latihlah dirimu beribadah. Kita bandingkan di dalam ayat 13, dia bilang begini, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci dan dalam membangun dan dalam mengajar. Itu kata Alkitab. Dan saudara bisa bandingkan dengan 1 Timotius pasal 3 ayat 2. Ya, kalau kita lihat di dalam bagian ini dikatakan begini, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, tidak dapat menahan diri, bijaksana, sopan, memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Dan ini sangat menarik untuk kita selidiki. Ya, mengapa melatih diri beribadah menjadi prioritas yang sangat serius yang ditekankan oleh Alkitab, baik untuk hamba-hamba Tuhan. Dalam tanda kutip di sini, pendeta, gembala, pengajar, ya, maupun kepada jemaat atau semua orang percaya. Ini yang menarik yang perlu kita teliti. Rupanya istilah yang diterjemahkan di dalam bagian ini berhubungan dengan latihlah, itu menunjuk kepada kedisiplinan yang harus dimiliki oleh seorang atlet. Ya, karena atlet itu dia perlu kebugaran dalam kehidupan dia. Nah, intinya kalau kita lihat kata latihlah ini dipakai sebenarnya secara rohani kalau kita lihat menerangkan kepada kita bahwa seorang anak Tuhan dia harus memiliki suatu disiplin rohani yang benar. Hal ini menunjuk kepada latihan rohani yaitu ibadah. Kenapa? Karena beribadah berarti kita menyatakan takut, hormat, dan kasih kepada Allah sebagai wujud nyata ketaatan kita kepada Tuhan. Karena kalau orang dia tidak beribadah, berarti dia tidak melatih dirinya untuk menghidupi kebenaran kitab suci. Lihat ungkapan selanjutnya di dalam ayat 8. Dikatakan begini, firman Tuhan bilang begini. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan
datang. Jadi ada janji di sini, ada manfaat yang jauh lebih besar, yaitu mengandung janji yang akan dialami oleh mereka yang beribadah kepada Tuhan. Berguna untuk sekarang dan masa yang akan datang. Ini yang luar biasa. Ini sinkron dengan kata di dalam ayat 13, ya. Bertekunlah. Ya, dikatakan dalam ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Kata bertekun di sini berarti kita mengabdikan diri, ya. Asik bersama dengan Tuhan, memikirkan hal-hal yang baik dan berkenan kepada Allah. Jadi beribadah adalah latihan manusia rohani kita untuk menjadi kuat dan teratur. Dengan rajin beribadah kita dapat melatih diri dengan disiplin hidup kita untuk berdoa dan tekun dalam kebenaran firman Tuhan. Membaca, berdoa, merenungkan firman Tuhan dengan setia serta memberikan pujian dan pengagungan, penyembahan kepada Tuhan. Jadi Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa ibadah adalah hal yang sangat penting dalam seluruh kehidupan orang percaya. Karena akan membentuk wataknya dan kelakuannya yang berkenan kepada Tuhan. Ini artinya tujuan hidup yang paling utama dalam membentuk watak kebenaran di dalam hidup seorang adalah salah satunya beribadah. Itulah yang Timotius alami. Dia dibentuk wataknya dari ibunya Eunike dan Timotius dan Paulus yang adalah guru rohani. Kalau dikatakan dalam Alkitab, dia adalah anak rohani dari Paulus. Wataknya dibentuk. Jadi orang Kristen yang menghidupi kebenaran dengan setia beribadah, dan dia adalah orang yang terdidik dalam soal-soal pokok iman dan ajaran sehat sehingga pertumbuhan rohaninya menjadi dewasa. Tapi kalau orang nggak setia beribadah, baik di dalam pribadinya sendiri maupun bersama-sama dengan orang percaya lainnya, dia tidak akan pernah mengalami atau terdidik dalam soal-soal kerohanian. Dia akan menjadi orang-orang yang jauh dari didikan rohani. Saudara, inilah yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian yang pertama ini. Hidupi kebenaran kitab suci. Selain kita harus beribadah, kata Alkitab, kita harus praktekkan kebenaran kitab suci. Coba lihat istilah di dalam ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Firman Tuhan berkata, beritakanlah. Dalam teks ini dipakai kata memerintahkan. Ya, apa maksudnya? Apa yang diperintahkan? Kalau kita lihat di dalam ayat ini, Alkitab menyatakan bahwa Paulus perlu memberikan banyak dorongan keberanian kepada Timotius dalam pengajaran maupun tindakannya dalam menyampaikan kebenaran berita Injil kepada semua jemaat dan orang-orang percaya supaya mereka mengenal dan menghidupi kebenaran Kristus. Kenapa harus didorong? Kenapa harus diberi keberanian? Karena kalau kita lihat ayat 12a, kita bandingkan dengan bagian itu, firman Tuhan bilang begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa Paulus memerintahkan Timotius untuk tidak takut memberitakan kebenaran kitab suci kepada semua orang? Tidak takut memberikan kesaksian tentang imannya kepada Kristus. Karena kemungkinan besar Timotius ada keengganan untuk menyatakan kebenaran sebab ia masih sangat muda, masih belia nih Timotius. Dalam iman kepada Tuhan maupun dalam pengenalan yang luar biasa kepada Tuhan. Tetapi Paulus bilang begini, tetap nyatakan kebenaran. Ketika seseorang di dalam Kristus, dia beriman kepada Kristus, salah satu kehidupannya adalah dia harus menghidupi kebenaran itu. Tetapi juga dia harus memberikan kesaksian dalam perilaku hidupnya kepada orang lain. Bagi Paulus, mempraktekkan kebenaran dalam Kristus atau bersaksi bukan soal muda atau tua, tetapi soal kedewasaan rohani dan bukan kekanak-kanakan yang masih perlu asupan susu dan pertumbuhan. Kedewasaan seorang hamba Tuhan atau orang Kristen yang benar tidak terletak pada hal-hal lahiriah seperti usia, kekayaan, kepintaran dan sebagainya, tetapi terletak pada keteladanan hidup yang sudah menghidupi kebenaran firman Tuhan atau kitab suci. Itu berarti dia sedang ada pada kedewasaan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sekarang ini kebanyakan orang dari segi usia
sudah tua. Kalau diibaratkan pohon, akarnya gede-gede ya saudara. Tetapi rohaninya masih kanak-kanak. Akarnya bukan tertanam ke bawah, menjadi besar dan merambat sehingga mendapat asupan air yang luar biasa sehingga bertumbuh baik. Tapi dia bertumbuh ke atas akarnya. Ya, ini yang sangat luar biasa. Itu artinya bahwa kalau dia bertumbuh seperti itu, umur boleh tua, tapi pemahaman rohani dia tidak akan bisa menerima apa yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Orang yang seperti ini, kalau ditegur oleh firman Tuhan dengan keras, apakah itu melalui khotbah ataupun bertatap muka, ya, dia akan bersungut. Kenapa? Karena sebenarnya kerinduan Allah melalui firman Tuhan adalah menegur kelakuan kita yang terkontaminasi dengan hal-hal yang jahat. Supaya apa? Kita berubah, ya. Supaya kelakuan kita diubah. Makanya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dia berkata demikian. Firman itu mengubah, mendidik, dan menolong kita untuk kita memperbaiki kelakuan kita. Ya. Tapi kalau usia tua tapi dia tidak memiliki kedewasaan rohani, ketika ditegur dia akan bersungut dan bahkan akan marah dan membenci. Beda dengan orang yang walaupun dia usia muda tapi dia memiliki kehidupan rohani yang baik. Dia akan menerima dan dia akan melakukan kebenaran. Jadi aplikasi dalam poin yang pertama, hidupi kebenaran kitab suci adalah jadikan ibadah kepada Tuhan dan kesaksian hidup kita sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Lebih dari perkara-perkara jasmani yang ada di dunia ini. Yang kedua, mari kita lihat bagian yang kedua. Jemaat Bethlehem yang terkasih dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan bagian ini. Bagaimana caranya agar kita dapat menjaga kehidupan kita tetap berkualitas, baik untuk berkaitan dengan ajaran maupun dengan kelakuan. Yang kedua dikatakan, jadilah teladan bagi orang lain. Wah, ini yang tadi ya. Jadilah kesaksian, jadilah teladan bagi orang lain. Ayat 12 dia berkata begini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, ini menarik. Di zaman sekarang banyak orang begitu mudah berubah. Dan juga sekarang banyak orang lebih senang dan bangga mendengarkan ajaran-ajaran yang memuaskan telinga. Sorga telinga istilahnya ya. Yang enak di telinga. Kalau nggak enak ya jadi musuh. Kan begitu. Ya. Daripada kita mendengar ajaran-ajaran yang keras, mendisiplin, mendidik, dan memperbaiki kelakuan. Dan yang luar biasa dalam hal ini adalah dialami oleh mereka yang sudah lama bergereja. Loh kok bisa? Mengapa demikian? Inilah yang dimaksud oleh Paulus dalam bagian ini. Dia menggunakan istilah yang sangat kuat arti rohaninya. Di dalam ayat 12 kepada Timotius. Dia bilang begini, jadilah teladan. Ya. Jadi teladan diartikan suatu tindakan nyata. Membawa pengaruh, menampilkan hal yang patut ditiru, menebarkan kebenaran. Jadi intinya di sini gaya hidup, kalau bahasa kita kelakuan. Ya, gaya hidup Timotius harus hidup persis berlawanan dengan guru-guru atau pengajar-pengajar sesat yang merusak kebenaran dalam jemaat. Jadi kalau kita disebutkan dalam bagian ini, jadi teladan bagi orang lain, itu berarti bahwa gaya hidup kita, kelakuan hidup kita, ya, harus persis berlawanan dengan kelakuan-kelakuan duniawi yang bertentangan dengan iman dan ajaran kitab suci. Sehingga itu akan menolong kita untuk membawa orang lain melihat Kristus adalah dahsyat dan luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, para pemirsa yang mendengarkan bagian ini, mari perhatikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan bidang kehidupan yang harus menjadi kelengkapan dalam keteladanan hidup dari seorang Timotius yang boleh menjadi bagian penting dalam hidup kita sebagai manfaat yang baik ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang pertama dikatakan dalam bagian ini, di dalam ayat 12 masih dikatakan, dalam perkataanmu.
Orang Kristen di sini ditantang harus berkata benar, penuh kasih. Ini keteladanan hidup. Perkataan dengan kelakuan harus seirama, harus sejalan, harus beriringan. Jadi tidak boleh berbeda ucapan dan kelakuan. Dan ini yang ditekankan dalam bagian ini. Sehingga kalau teladan ini dilakukan, maka orang lain akan sungguh-sungguh terberkati hidup mereka. Ada contoh banyak ya. Banyak sekarang orang rajin beribadah, setia melayani, ya. Dalam hal perbuatan baik, mau dibilang mereka jagonya, ya. Namun kalau kita perhatikan baik-baik kehidupan mereka, kata-kata yang keluar dari mulut mereka berbeda, ya. Hebat dalam pelayanan, tapi ucapan-ucapan mereka adalah ucapan-ucapan kotor, bahasa-bahasa yang tidak membangun, yang mengumpat. Bahkan bisa dikatakan kebun binatang keluar semua tuh. Itu tidak baik. Kenapa? Kalau itu yang dilihat dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, apalagi pemimpin-pemimpin rohani, kita tidak akan menjadi teladan dalam perkataan. Dan itu yang merusak kehidupan kita. Yang kedua di sini dikatakan, ya, dalam tingkah lakumu. Wah, ini yang tadi, perilaku, mengandung arti bahwa kehidupan kita harus dikendalikan oleh firman Tuhan. Kita tidak boleh hidup seperti yang diceritakan di dalam Titus 1 ayat 16. Mereka berkata begini, di dalam Titus 1 ayat 16 bilang begini, mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Apa itu? Mereka adalah orang-orang pendurhaka. Ya. Ucapannya baik, tapi kelakuannya tidak bisa ditolerir. Ini yang menarik dalam bagian ini. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan di dalam bagian yang pertama tadi, dalam perkataan ini kebalikan dari apa yang dijelaskan dari perkataan tadi. Jadi ucapan-ucapannya busuk dan perbuatan-perbuatannya baik. Sekarang kebalikannya. Ucapan atau kata-katanya indah, menghibur, ya, menguatkan, bahasa surga keluar dari mulut. Pujian, penyembahan luar biasa. Tetapi kelakuan atau karakternya rusak, kasar, suka mukul, berlaku seperti pendurhaka. Contoh, kalau di gereja, ya, karena kita orang Kristen, jadi saya pakai istilah gereja. Kalau di gedung gereja kita beribadah, wah, pujiannya luar biasa, memuji Tuhan hebat sekali. Tapi di rumah, istri ditempeleng, anak-anak dipukuli. Apakah itu yang bisa dikatakan bahwa dalam tingkah laku kita menjadi teladan? Bahasa kita kasar sekali kepada saudara-saudara kita, keluarga kita. Apakah ini yang benar? Tidak, saudara. Makanya ini yang ditekankan oleh Paulus kepada Timotius. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Ucapanmu harus benar, tapi tingkah lakumu juga harus benar. Jadi apa yang keluar dari mulut dan perilaku hidup kita harus seirama dan sejalan. Itu yang saya katakan tadi. Dan ini yang menarik dari kehidupan orang yang menjadi teladan bagi orang lain. Dalam kasih. Sebenarnya kalau kita lihat penjelasan bagian ini, menuju kepada kemurahan. Jadi bagaimana motivasi hidup kita dalam memperlakukan sesuatu, termasuk orang lain. Ya, karena ini yang menarik. Karena kalau motivasi kita sudah tidak baik, motivasi kita sudah tidak benar, kita tidak akan bermurah hati. Dan kita akan sulit untuk mengasihi orang lain. Seharusnya dikatakan dalam bagian ini, dalam kasihmu berarti kita membawa shalom kepada orang lain, membawa damai. Kenapa? Karena kasih itu melekat dalam hidup kita. Ketika seseorang itu melakukan, mempraktikkan kasih dari Tuhan, orang lain merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Ini yang paling penting dalam bagian ini. Tapi banyak orang sekarang sudah tidak lagi berada pada landasan kasih Tuhan, sehingga mereka kehilangan kemurahan yang luar biasa dan tidak menjadi pembawa damai bagi orang lain.
Tidak hanya dalam kasih, Alkitab bilang, kita jadi teladan. Dalam iman, Alkitab berkata di sini bahwa, coba lihat di dalam, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu. Kenapa kesetiaanmu saya terjemahkan dalam iman? Karena memang iman dan kasih, iman dan kesetiaan itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi iman di sini menyatakan bahwa kita percaya kepada Allah dan kita setia kepada Tuhan. Iman selalu membawa orang kepada kesetiaan. Iman dan kesetiaan itu sejalan. Jadi kalau orang nggak setia berarti dia nggak. Nah, tetapi orang yang beriman pasti dia setia. Contoh, rajin ibadah, rajin persepuluhan, rajin memuji Tuhan, rajin dengar firman Tuhan. Tapi sebenarnya hatinya tidak diserahkan kepada Tuhan. Apakah itu bisa dikatakan dalam hal iman dia patut diteladani? Ini yang berbahaya dalam kehidupan orang Kristen. Hari ini saya mau beritahu kepada kita, mari latih hidup kita jadi teladan bagi orang lain. Mulai dari perkataan, mulai dari tingkah laku, mulai dari kasih kita, mulai dari iman kita. Dan juga terakhir dikatakan di sini, berkaitan dengan kesucian. Saya sudah menjelaskan banyak tentang kesucian. Tadi pagi juga sudah dijelaskan. Ini berkaitan dengan hal-hal yang perlu digarap di dalam hidup kita. Karena kesucian ini penting dalam kehidupan kekristenan. Alkitab mengajarkan dalam bagian ini. Dan perlu kita ingat bahwa di dunia yang jahat, kita perlu menjaga kehidupan kita untuk tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kenapa Paulus bilang ini kepada Timotius? Karena kalau saudara lihat latar belakang penulisan bagian ini, ya, Timotius berada di pusat penyimpangan seksual yang luar biasa. Efesus. Efesus itu adalah kota terbesar di zaman itu, prostitusi yang ada di dalam bagian itu. Dan orang-orang muda lebih cenderung diperhadapkan kepada tantangan ini, godaan ini, dalam menjaga kesucian hidupnya. Makanya Paulus mengingatkan agar Timotius mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga waktu Timotius berhubungan dengan perempuan-perempuan yang ada di jemaatnya, dalam pasal 5 ayat 2 dikatakan demikian, dia dapat memelihara pikiran, hati dan tubuhnya untuk tetap suci. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa belajar dari Timotius untuk menjaga kesucian hidup kita? Baik dari hidup keluarga kita. Kalau you sudah punya istri, ya satu aja. Apalagi diberkati di gereja. Jangan cari lebih, ya. Karena itulah yang Tuhan beri dalam hidup kita. Istri itu kalau di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 7 dikatakan bahwa 1 Petrus pasal 3 ayat 7 dikatakan bahwa dia adalah pewaris kasih karunia. Saya selalu bilang bahwa kalau pewaris kasih karunia berarti dia second to the Holy Spirit. Setelah Roh Kudus, istri. Nggak ada lain. Jadi kalau Anda selingkuh, Anda melakukan perzinahan, saudara akan tidak diberkati oleh Tuhan. Saudara akan mendapat hukuman dari Tuhan. Dan ini yang berat yang Paulus bilang kepada Timotius. Sebagai seorang penilik, pemimpin, tetapi juga sebagai seorang yang dibawa anugerah Allah sebagai tubuh Kristus, dia harus menjaga kesucian hidupnya. Jangan coba-coba main-main dengan berzinahan, apalagi perselingkuhan. Karena itu menyakiti hati Tuhan. Dalam pekerjaan, kita jujur. Ya, kalau dipercayakan oleh atasan kita, oleh owner yang dimana kita bekerja, kita pertanggungjawabkan dengan benar. Jangan mengambil bagian yang bukan bagian kita. Itu berbahaya. Dan itu merusak kelakuan, merusak nama baikmu, dan merusak keluargamu. Dan nama Tuhan tidak disenangkan. Ini yang berbahaya. Apalagi di sini, dalam pelayanan, sama. Ya. Sebagai seorang pendeta, saya sebagai gembala, atau seorang pemimpin, saya harus menjaga bagian ini. Dalam ucapan, dalam perilaku, dalam iman, dalam kesetiaan.
dalam kasih, dalam berbagai macam hal yang jadi ukuran poros dari semua orang yang mengasihi Tuhan. Dilihat apa yang dia lakukan, itu yang dilakukan orang. Tapi kalau kita melakukan semua yang jelek, orang akan meniru itu dan tidak akan dapat menolong mereka untuk bertumbuh baik. Ya? Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan melakukan hal-hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan dalam tingkah laku hidup kita? Kalau ini yang kita lakukan, kebenaran menjadi teladan bagi orang lain, ya, dalam sikap hidup kita, dalam perilaku hidup kita, maka Alkitab berkata, atau firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan menyertai hidup kita. Inilah yang Paulus sampaikan kepada Timotius, sehingga dia dapat menjalani kehidupannya sehari-hari, sehingga memikat dan menarik pertolongan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga Timotius mengalami kemajuan dan pertumbuhan rohani yang baik dan dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Aplikasi dalam bagian kedua ini adalah hidup dalam kekristenan berarti menampilkan karakter hidup yang benar dan menjadi teladan hidup bagi orang lain sampai akhir hidup. Jadi ada dua hal yang perlu kita awasi dalam hidup kita, yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Hindari atau hidupi kebenaran kitab suci. Bukan hindari, hidupi kebenaran kitab suci. Yang kedua adalah jadilah teladan bagi orang lain. Dan ini akan memberkati kita. Ketika kita menghidupi kebenaran kitab suci dengan melatih diri untuk beribadah, mempraktekkan kebenaran kitab suci, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Demikian jadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam iman, dan dalam kesucian. Maka kita semua akan menjadi kesaksian yang indah bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Kesimpulannya di sini, mari kita koreksi hidup kita. Jangan suka disesatkan. Hidupilah kebenaran kitab suci dan jadilah teladan dalam segala lakumu bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan hari ini. Memberkati kami, menguatkan hidup kami, dan memberikan jiwa kami untuk sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman yang menjadi terang dan kesaksian bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan kita, dan muliakan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Amin. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaannya. Katakan, pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Sinar kemuliaan, sinar
Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri kebaktian di pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Karena segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidup. Katakan sekali, ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur